Nah, di sini saya akan membagi tahu cara-cara dan langkah-langkah untuk mengekspor Linux ke VirtualBox atau menginstal Linux ya, menggunakan VirtualBox. Nah, bahan-bahan yang pertama yang harus kalian download itu ada Microsoft C++, terus ada VirtualBox, ada Linux. Nah, jadi kita akan menuju ke langkah-langkahnya. Nah, ntar di Linuxnya kita akan mempelajari tentang perintah-perintah dasar, 5 perintah dasar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang kita akan download. Pertama itu kalian harus download Microsoft C++. Ini C++. Nah, cari aja download Microsoft C++. Nah, yang ini Nah, kita download ke ini yang X64, linknya ini nih. Nah, ntar saya cantumkan aja link-link downloadnya apa-apa saja, bahan-bahannya itu saya cantumkan ke komen atau enggak di deskripsi ya. Nah, itu install saja, klik sekali. Nah, maka dia akan mendownload seperti ini. Nah, yang kedua bahannya itu adalah VirtualBox. Nah, ini VirtualBox.org wiki download, oke. Nah, sekarang kita download yang Windows host. Klik sekali. Nah, ini udah terdownload ya. Karena saya sudah download yang ini jadi tidak perlu download lagi. Nah, yang kedua itu kalian download Linux. Download Linux 2024. Nah, yang ini get kali. Nah, ini banyak ya ini. Cuman kalau misalnya kalian pusing atau mau nyari yang mana gitu, kalian pergi ke sini saja. Yang ini, Touchspot. Banyak sih link-link yang lain. Ini cuman yang light. Jangan ambil yang light. Kita ambil yang ini aja nih. Nah, ini kita klik yang kali Linux ISO 64 bit. Sekali saja kliknya. Nah, ini lagi ini ya lagi loading buat ini downloadnya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah download tadi, jadi saya tidak perlu download lagi. Nah, ini dikali saja ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah penginstalan. Nah, kalian yang harus install itu yang pertama adalah C++-nya ya, Microsoft C++. Nah, itu ditekan sekali aja. Nah, itu di agree dan install. Nah, itu ntar akan terinstall langsung ya. Nah, karena saya sudah jadi tidak perlu. Jika kalian sebelumnya itu pernah menginstalnya, jadi tidak perlu lagi. Hanya sekali saja. Nah, lalu kita ke file yang download tadi, bahan-bahannya itu download yang VirtualBox ini. Yang ini. Nah, itu diyasin aja. Setelah itu next aja ya, next. Di next aja. Ini di next aja ya. Di next semua. Karena saya VirtualBox-nya saya sudah install, jadi maka tidak perlu untuk menginstal lagi. Ini ntar diyasin aja semua. Nah, jika sudah, kita masuk ke langkah pengimporan si file Linux-nya. Nah, Linux ini ntar kalau kalian download itu dia bakalan berbentuk seperti ini. Berbentuk ISO atau this image file. Nah, itu kalian ekstrak terlebih dahulu. Nah, kalau pakai WinRAR pakai ginian aja. Nah, diekstrak ke kali Linux gini. Nah, dia jatuhnya itu seperti ini, kali Linux ini. Dia berbentuk file bukan ISO lagi. Nah, isinya itu ada si aplikasi Linux-nya. Nah, sekarang kita bakalan buka VirtualBox-nya. Nah, tadi kenapa saya suruh mengekstraknya terlebih dahulu dikarenakan
ada beberapa laptop yang tidak bisa menginstal si Linux jika dia memakai file ISO yang berbentuk ISO atau disk image. Nah, makanya dari itu saya suruh kalian mengekstraksi Kali Linux-nya untuk memindahkan secara manual. Nah, kalian itu tugasnya itu mencari si lokasi aplikasi si VirtualBox-nya, file yang berisi VirtualBox dan aplikasinya. Nah, caranya itu dia biasanya berletak di program files pertama, ada di sini, ada di sini, user. Nah, itu dia bisa berpindah-pindah tempat ya, tergantung laptop kalian sendiri. Nah, kalau saya itu dia di user, terus di nama laptop saya. Nah, di bagian sini, VirtualBox VMS. Nah, diklik. Nah, ini kan saya sudah ada ya, jadi maka tidak perlu lagi. Nah, caranya itu simple. Yang tadi kalian download itu, pertama itu diekstrak terlebih dahulu. Nah, dia akan berbentuk file seperti ini. Nah, ini itu disalin atau di-cut juga boleh, tapi disalin saja sebagai jaga-jaga lah. Nah, itu disalin dulu. Terus ke file yang tadi itu, ke user, terus ke Asus. Nah, ke VirtualBox VMS ini. Nah, ini ntar kalian paste ke sini, tempelnya ke sini. Nah, jadi ntar misalnya udah ketempel, dia bakal seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa ke VirtualBox-nya lagi. Nah, ini. Nah, dia bakalan seperti ini. Jika kalian tidak muncul, nah kalian bisa run manual ya, bisa run manual. Kalian bisa run manual dari ininya nih. Yang oranye ini diklik 2 kali. Kalau misalnya tidak muncul ya. Kalau kalian muncul dari sini saja, karena dia bakalan kita modifikasi terlebih dahulu. Nah, kita ke setting terlebih dahulu ya, ke settings. Klik settings. Nah, jadi kita akan memodifikasi display, storage, dan network. Sistem, yang pertama sistem, display, dan network. Nah, itu sistemnya itu pertama kalian, ini base memorinya itu naikkan ke sampai hijau. Naikkan ke batas mentok hijau. Jangan terlalu mentok, jangan sampai lewat ya. Nah, kedua ke sistem. Ini prosesornya juga nih. Prosesornya kita sampai hijau, jangan sampai kelewat banget ke merah. Nah, ini 100 udah bener ini. Nah, kedua itu ke display. Nah, ini yang misalnya kalian laptop kalian dari sini, itu kalian mentokin ke kanan. Nah, sampai mentok kanan, yang bawah gak usah disentuh. Terus ke network. Networknya itu pertama ke bridge adapter. Nah, kalau nama saya ini di MediaTek WiFi. Nah, terus kedua ke USB. Nah, ini enable ya, di enable dulu, di enable. Terus diklik yang USB 1.1 OHC1. Nah, kedua kita kembali dulu. Nah, baru kita memulaikan program si Linux. Nah, di sini ini di enter aja. Nah, ini username-nya sama password itu sama, yaitu kali, dan di bawahnya juga kali. Nah, ini bisa dikali aja, dihilangin. Nah, sekarang sudah masuk ke Kali Linux-nya. Nah, sekarang kita akan mempelajari 5 perintah dasar. Nah, di situ ada
ada PD, CD titik-titik, CD strip miring kiri, dan LS. Nah, yang pertama kita itu akan mempelajari PWD. PWD ya, kita akan mempelajari PWD terlebih dahulu. Nah, PWD itu fungsinya itu untuk melihat kita itu sedang berada di mana atau direktori kita sedang berada di mana. Di sini coba kita run. Di sini juga ada home strip kali, berarti titik koordinat kita sekarang berada di kali. Yang kedua ada CD titik-titik. Nah, CD titik-titik ini gunanya itu kita ini kan udah PWD ya. Nah, kita CD titik-titik itu ke direktori sebelumnya. Ini kan kita berada di kali, berarti ke direktori sebelumnya itu ada home. Nah, coba kita ketik CD titik-titik, enter. Nah, kita berada di home sekarang. Coba kita cek dengan cara PWD. Nah, berarti kita sekarang berada di home. Nah, itu perintah dasar yang kedua. Sekarang kita lihat perintah yang ketiga, yaitu CD. CD ini kita gunanya itu untuk ke lokasi yang kita inginkan, seperti ini. Kita misalnya mau ke kali lagi. Nah, jadi dengan cara CD terus kali, enter. Nah, kita ini sekarang sudah berada di kali. Jadi cara lihatnya itu sama saja seperti tadi PWD. Nah, ini kita sudah berada di kali sekarang ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan perintah dasar yaitu ls. ls itu adalah melihat semua file atau semua direktori yang ada di kali. Nah, ini kita ketik ls dulu ya. ls, enter. Nah, ini ada file jpg foto ya. Ada foto, lalu ada direktori desktop, dokumen, download. Sekarang kita akan ke perintah dasar keempat, yaitu CD strip miring. CD strip miring yaitu perintah dasar keempat. CD strip miring. Nah, kita mau ke desktop atau dari awal saja balik dulu dengan cara saya mau ke home dulu, ke directory download, yang berarti dengan cara CD titik-titik. Nah, gunanya CD strip miring ini bisa mengambil langkah 2 kali. Kalau CD kali ini itu ke direktori sekali. Kalau misalnya mau ke direktori kali terus kita mau ke desktop atau ke download, bisa dengan cara seperti CD strip miring, home, strip miring kali, strip miring, download.
salah. Tuh. Nah, sekarang kita berada di file download. Kita cek dengan cara pwd. Nah, sekarang kita berada di sini. Baik, di sini saya akan menginstal software atau aplikasi di Linux. Dan di sini saya akan mencoba menginstal Chrome di Linux. Ya, langkah awal, kalian buka Firefox kalian. Lalu kalian search WikiHow cara mendownload Chrome di Linux. Di sini kalian klik yang pertama. Lalu di sini banyak sekali langkah-langkah ya. Dan langkah yang pertama yaitu kalian ketik ctrl plus alt plus t untuk membuka terminal. Nah, jika sudah terbuka terminalnya, kalian lanjut ke langkah berikutnya yaitu kalian ketik sudo apt update. Sudo apt update. Lalu kalian enter. Di sini kalian masukkan password Linux kalian. Oke, di sini sudah memasukkan. Oke, di sini lanjut ke langkah berikutnya yaitu sudo apt upgrade. Lalu kalian enter. Di sini proses ya. Nah, di sini kalian ketik saja Y. Nah, itu untuk melanjutkan programnya. Oh iya, di bagian upgrade ini terkadang ada problem. Untuk mengatasi masalah atau problem tersebut, kita bisa membuka kembali terminal kita dengan cara ctrl plus alt plus t. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ketik saja sudo su. Lalu kalian masukkan password Linuxnya. Lalu kalian ketik saja apt fix broken install. Lalu kalian enter. Nah, biasanya jika kalian sudah mengenter, terdapat pertanyaan yes garis miring n. Nah, kalian klik aja Y. Di situ adalah pernyataan yes or no. Jadi fungsinya adalah untuk memperbaiki sistem terminal kalian di bagian upgrade itu. Lalu kalian coba kembali dari langkah awal yaitu dengan cara membuka terminal lagi yaitu ctrl plus alt plus t dan ketik sudo apt update. Nah, di sini upgrade saya masih proses ya teman-teman, maka ditunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah 3 dengan cara mengetik wget version lalu enter. Kalian lanjut lagi ke langkah berikutnya itu dengan mengetik sudo apt install wget. Nah, kalian masukkan lagi password terminal kalian. Nah, di sini kalian ketik lagi aja Y untuk melanjutkan program. Nah, di sini masih proses ya. Prosesnya cukup lama. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lanjut ke langkah terakhir, itu langkah nomor 4. Di sini kalian copy saja dari wget sampai dep. Kalian paste di terminal kalian dan enter. Nah, di sini proses akhirnya cukup lama lagi. Jadi tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya installnya sudah selesai dan kalian langsung cek saja di pojok
kiri atas pada gambar Linuxnya kalian lalu search Chrome. Nah, jika muncul Google Chrome maka proses install Chrome di Linux kalian sudah selesai. Kemudian kita akan menginstal aplikasi yang kedua, Opera. Download Opera. Nah, caranya masih sama seperti yang pertama tadi. Bisa juga sih kalau aplikasi yang lain, tapi saya pilih Opera saja. Kemudian download. Nah, ini adalah proses penginstalan aplikasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini baru penginstalannya. Jika sudah, kita open file, kemudian klik kanan, open terminal. Kita ketik dpkg-i. Nah, di sini kita perlu mengcopy nama aplikasinya. Kita buka, klik kanan, kemudian rename, dan Ctrl C. Nah, di sini klik kanan lagi, kita paste. Nah, error. Nah, error kita lupa. Kita tambahkan sudo, sudo. Banyak perlu menambahkan sudo. Enter. Nah, ini dalam proses pemasangan aplikasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah pemasangan aplikasinya sudah ya. Kita cek apakah sudah terinstall apa belum. Di sini cari Opera. Nah, ini sudah terinstall. Kita coba buka. Nah, di sini aplikasinya juga sudah dibuka, sudah bisa dibuka. Kita coba aplikasi yang kedua. Google Chrome tadi ya. Iya. Google Chrome buka. Oke. Nah, ini juga bisa dibuka. Nah, ini tampilan Google Chrome ya di Linux. Nah, itu saja dari kami, mulai dari awal penginstalan aplikasi Linux, pengekstrakan Linux ke VirtualBox, kemudian mempelajari 5 perintah dasar Linux, dan juga menginstal software di Linux. Sekian dari kami, terima kasih.